Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video ini. Kita bahas tentang alat bukti, yaitu alat bukti sumpah atau yamin. Nanti akan kita bahas tentang pengertian, lafal, dasar, syarat-syarat, dan macam-macam. Kemudian ada penolakan sumpah atau nukul. Kemudian ada fungsi sumpah itu apa. Dan terakhir akan kita bahas tentang kosamah. Nah, pengertian sumpah sendiri merupakan suatu pernyataan khidmat yang diberikan. Ya, jadi secara khidmat dia mengucapkan dengan nama Allah. Ya, bahwa ucapannya itu adalah benar dengan mengingat sifat dan maha kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksa. Jadi ini beratnya sumpah itu seperti itu. Dia harus berkhidmat dengan ucapan demi Allah atas nama Allah dan dia percaya bahwa apabila apa yang diterangkan itu tidak benar maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Mengenai lafal sumpah sendiri, ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama ada dari Imam Malik mengatakan lafal sumpah itu dengan mengucapkan Bismillahilladzi la ilaha illahuwa. Sementara Imam Syafi'i, lafal sumpah itu yang harus diucapkan dengan lafal Bismillahilladzi la ilaha illahuwa alladzi ya'lamu minasyirri ma ya'lamu minal alaniyah. Ini yang lafal dari Imam Syafi'i. Sementara itu untuk dasar hukum mengenai sumpah itu ada di surat Al-Maidah ayat 89. Kemudian ada hadis Rasulullah ya, di mana Rasulullah SAW memutus berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah. Nah, itu salah satunya. Nah, untuk bisa mengangkat sumpah itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ketika seorang tergugat menolak, ya, maka si tergugat itu harus mengucapkan sumpah. Apabila tidak membenarkan, maka tidak perlu. Kemudian penolakan itu dapat dengan jawaban yang tegas, saya menolak gugatan dari penggugat misalkan. Atau menyangkal, oh tidak benar, saya tidak melakukan pencurian misalkan. Nah itu apa namanya, baru si tergugat tadi atau terdakwanya mengucapkan sumpah. Kemudian sumpah diperlukan bila tidak ada bukti yang tegas dan meyakinkan dalam persidangan. Ketika bukti yang diajukan itu tidak memberikan keyakinan atau tidak memperjelas kedudukan perkaranya, maka sumpah bisa diajukan sebagai alat bukti. Kemudian sumpah itu bisa diminta oleh penggugat atau karena atas permintaan hakim. Nah, yang atas permintaan hakim ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama dalam hal perkara waris, ya, di mana si ahli waris ini untuk membuktikan kebenarannya hakim boleh menyuruhnya untuk bersumpah bahwa dia belum menerima bagian dari si pewaris. Atau mungkin hakim bisa meminta seseorang untuk bersumpah apabila seseorang yang berhak menerima jumlah harta dan dia membuktikan kebenarannya, maka hakim boleh menyuruh dia bersumpah untuk membuktikan bahwa dia tidak menjual harta itu, tidak menghilangkan dan belum keluar dari miliknya. Nah, kemudian perkara lainnya yang hakim bisa meminta untuk seseorang itu bersumpah ketika pembeli mengembalikan barang dagangannya yang dibeli karena ada cacat, maka hakim boleh menyuruh dia bersumpah. Kemudian dalam hal perkara suf'ah atau suf'ah itu dalam hal berserikat, ya, ada hak bagi kawan serikatnya untuk mengambil bagian kawan sekutunya dengan mengganti hartanya. Ini hakim boleh menyuruh kawan seserikatnya bersumpah di waktu ada gugatan tentang suf'ah tadi.
Kemudian tentang macam-macam sumpah. Ini saya ambil dari Nasr Farid Wasil, di mana sumpah yang dilakukan penggugat karena alat buktinya masih belum lengkap. Nah, ini disebut dengan ayamin al-mutammimat, atau ayamin al-ishar. Sumpah ini tidak boleh dikembalikan kepada tergugat. Kemudian ada sumpah yang dilakukan tergugat untuk menolak gugatan penggugat karena penggugat tidak memiliki bukti. Nah, sumpah ini disebut dengan sumpah pemutus atau ayamin al-hasimat. Kemudian menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada beberapa macam sumpah. Yang pertama sumpah penggugat, yaitu sumpah yang dibebankan kepada penggugat. Ada dua, ada sumpah desisur, ada sumpah subletur. Desisur itu dibebankan kepada keluarga korban dalam hal pembunuhan dan dibebankan kepada penggugat untuk memprediksi bukti persangkaan dalam perkara wasiat mengenai harta benda di perjalanan. Sementara untuk sumpah subletur, sumpah penggugat untuk meneguhkan gugatannya ketika alat buktinya belum lengkap atau belum meyakinkan. Yang kedua, sumpah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah sumpah tergugat. Nah, sumpah ini dibebankan kepada tergugat ketika si tergugat itu mengingkari gugatan atau menolak gugatan dari penggugat. Kemudian sumpah saksi. Nah, ini sumpah ketika saksi akan memberikan keterangan di depan persidangan. Nah, kita sudah sampai kepada nukul atau penolakan sumpah. Nah, dalam hal nukul di sini kewajiban tergugat kan untuk bersumpah, tetapi ketika si tergugat itu melakukan penolakan atau tidak mau bersumpah, nah ini ada beberapa pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian para ahli fikih Hijaz dan segolongan fikih ahli fikih Irak mengatakan ketika nukul, sumpah harus dikembalikan kepada penggugat. Jika penggugat bersumpah, maka perkara diputuskan. Nah, dalam perkara gugatan, tergugat kan wajib melakukan sumpah. Ketika tergugat tidak mau bersumpah, maka menurut Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan fuqaha Hijaz dan fuqaha Irak, sumpah itu harus dikembalikan. Jadi ketika tergugat tidak mau bersumpah, maka si penggugatlah yang harus mengucapkan sumpah, dikembalikan kepada penggugat untuk bersumpah. Ketika penggugat bersumpah, maka perkara itu diputuskan. Sementara untuk Imam Abu Hanifah berpendapat ya, dan sebagian dari fuqaha Kufah, ketika tergugat itu menolak sumpah, maka penggugat yang dimenangkan. Jadi tidak perlu dikembalikan sumpahnya kepada penggugat. Nah, ini ada beberapa pendapat kaitannya apakah nukul itu merupakan alat bukti. Nah, ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada pendapatnya madhab Hanafi, ya, madhab Imam Hanafi, kemudian madhab Imam Syafi'i, kemudian dan Malik ini jadi satu sama. Sementara madhab Al-Zahiri dan Ibnu Hazm itu juga punya pendapat yang sama. Pendapat yang pertama dari madhab Hanafi. Di sini penolakan sumpah dapat dikatakan sebagai alat bukti. Sementara karena apa? Karena penolakan sumpah itu pernah digunakan Khalifah Utsman bin Affan dalam memutus perkara budak. Ini alasan dari pendapat madhab Hanafi. Kemudian pendapat madhab Syafi'i dan Malik ini sama, Imam Malik ya. Penolakan sumpah ya, tidak merupakan alat bukti. Alat buktinya sebenarnya bukan terletak pada penolakan sumpahnya, tetapi sumpah yang dikembalikan kepada penggugat. Jadi penolakannya bukan merupakan alat bukti, tapi sumpah dari penggugat itulah yang merupakan bukti. Ini dasarnya penggugat dibebani mengangkat sumpah dan saksi satu orang laki-laki dan seterusnya. Kemudian pendapat dari madhab Az-Zuhiri dan Ibnu Hazm, penolakan sumpah dan pengembalian sumpah tidak ada dasar hukumnya.
Karena apa? Di Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengenal alat bukti penolakan sumpah dan pengembalian sumpah. Tentang nilai kekuatan pembuktian penolakan sumpah ini juga ada dua pendapat. Pendapatnya Imam Abu Hanifah menolak sumpah itu sebagai dipandang telah melepaskan hak. Sedangkan menurut pengikut dari Imam Abu Hanifah ini dipandang sebagai pengakuan. Kalau dia menolak berarti dia mengakui, maka tidak perlu. Sementara untuk penolakan sumpah itu tidak berlaku dalam perkara tertentu, perkara nikah, perkara rujuk, ilah, perbudakan, dakwaan sebagai anak, perwalian, kemudian di pidana had. Pendapat dari Ibnu Qayyim, penolakan sumpah itu merupakan alat bukti dan bukan pengakuan dan bukan pula melepaskan hak, penolakan untuk melepaskan hak, sebab pengingkaran yang berimplikasi pada mungkar tidak berhak atas dakwaannya. Jadi untuk Ibnu Qayyim itu pendapat ya penolakan sumpah atau nukul itu masuk sebagai salah satu alat bukti. Kemudian tentang mengembalikan sumpah kepada penggugat, dari Imam Ahmad mengatakan tidak harus ya dengan persetujuan tergugat. Dengan menolak ya, tergugat merelakan penggugat untuk bersumpah. Sementara untuk Abu Khitab berpendapat sumpah dikembalikan kecuali atas persetujuan tergugat karena tergugat lebih berhak. Ini ketika menolak dan ketika akan dikembalikan kepada penggugat maka harus ada persetujuan dari tergugat. Ini beberapa hal tentang fungsi sumpah. Ya, sumpah dengan nama Allah tadi menimbulkan rasa takut kalau dia tidak melakukan memberikan keterangan yang tidak benar akan mendapatkan siksa. Nah, di sini fungsi sumpah itu menurut Ibnu Qayyim memberikan rasa takut, ya, rasa emosional, sugesti kepada terdakwa bahwa kalau melakukan sumpah palsu, nah, itu berarti mendapatkan siksa, sehingga mendorong pengakuannya itu ataupun pernyataannya adalah pernyataan yang benar atau jujur. Kemudian dengan menolak sumpah, terdakwa atau tergugat menjadi pihak yang dikalahkan karena nilai kekuatan pembuktian penolakannya itu menempati kedudukan sebagai pengakuan. Ketika dia menolak berarti dia mengakui bahwa apa yang dilakukan, apa yang didakwakan itu adalah hal yang benar. Berdasarkan sumpah terdakwa tergugat, perkara diputuskan dengan membebaskan antara satu pihak terhadap satu pihak lain dari segala tuntutan. Nah, ini dan seterusnya sampai dengan yang ke-6 ya, tentang sumpah palsu itu mendapatkan siksaan, sumpah menguatkan indikasi-indikasi kebohongan dari penggugat. Yang terakhir adalah tentang kosamah. Kosamah sebenarnya sama-sama dengan sumpah, tetapi khusus hanya digunakan dalam perkara jinayah atau pidana Islam. Ini dalam hal salah satu cara memutus perkara dengan mewajibkan diat atas yang dituduh dan diat diberikan kepada wali yang dibunuh atau korbannya. Nah, kosamah ini ketika terjadi suatu pembunuhan sementara tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, ini wali akan menunjuk 50 orang dari penduduk di mana si terbunuh itu ditemukan. Lalu dari 50 orang tadi diwajibkan sumpah yang berisi menyatakan bahwa mereka tidak membunuh dan tidak mengetahui siapa pembunuhnya dan kemudian membayar diat kepada wali si pembunuh itu tentang sumpah. Kemudian ada beberapa kaitannya dengan nukul dan juga ada kosamah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.